Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau sudah layakkan kami, Engkau sudah perkenan kami untuk kami boleh menaikkan pujian, membawa persembahan pujian kami di hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang sempurnakan seluruh penyembahan dan pujian kami untuk boleh menjadi kesukaan di hadapan Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan dengar akan firman dan isi hati-Mu, pengajaran yang daripada-Mu. Biarlah Engkau buka setiap hati pikiran kami, Engkau kuasai tubuh jiwa roh kami untuk kami boleh menangkap sesuai dengan yang Engkau mau, sesuai yang Engkau maksudkan, supaya setiap kami boleh Engkau dapati berkenan, supaya setiap kami Engkau dapati bertumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau berfirman dan kami siap untuk menangkap yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Ya. Kemarin Ibu Nani kan berkata ya saudara, ayo kita semua ini sekarang menyelidiki akan hidup kita. Apakah benih yang Tuhan kemarin kasih itu benar-benar dipikirin sama kita, ya kan? Nah saudara, mungkin dari kita ada yang bingung. Ya, jadi gimana sih? Kan kalau misalnya benihnya dapatnya fisik ya saudara, itu ditanam di halaman rumah kita mungkin gampang ya naroknya ya. Tapi kalau itu benih yang Tuhan kasih untuk kita bisa survive di tahun yang akan berlaku ke depan ini, itu benihnya itu kan gak kelihatan ya saudara, bener gak? Ya, lebih gampang kalau Bu Nani bagiin kuaci beneran gitu loh. Ya kan, terus ayo ini tanam ya masing-masing atau apa gitu ya. Tapi kalau misalnya itu suatu hal yang tidak kelihatan, pasti saya yakin semua kita nih bingung. Pertama, benihnya juga benih apa? Ya kan, benih kan macam-macam. Ada benih talenta, ada benih karakter, ada benih karunia rohani, ada benih buah roh. Ayo. Jadi yang kita dikasih Tuhan itu apa juga kita nggak tahu, ya kan? Terus cara nanamnya gimana? Nah, tapi Tuhan itu baik, ya. Saat kita diberi sesuatu, kalau kita mau sungguh-sungguh untuk merenungkan itu, maka Tuhan itu akan memberi kita pengertian. Amin. Semua berkata pengertian, hikmat untuk kita melakukan seperti yang Tuhan mau. Ya, saya beberapa hari ini itu mendapat pelajaran sama Tuhan, dari Tuhan. Dan Tuhan berkata ini loh yang harus kamu lakukan untuk gak cuman benih kemarin. Tapi semua benih yang Tuhan pernah janjikan di hidup kita pasti akan bertumbuh subur. Amin. Kita baca dulu ayatnya ya saudara ya. Dari Mazmur tadi saya udah kasih ke multimedia. Saya kasih ayat di Mazmur. Ya, Mazmur 92 ayat 13. Ya, kita baca sama-sama dulu. 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Next. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Jadi artinya semua benih, semua apapun yang Tuhan pernah janjikan dalam hidup kita. Seringkali ada orang yang berkata, alah udah dijanjiin dari Bahtera zaman pertama. Misalnya gitu. Kan Bahtera zaman pertama itu udah pokoknya setiap tahun kayaknya tuh temanya bagus-bagus banget. Tapi mungkin hanya sebagian kecil yang sungguh terjadi dalam hidup saya. Kenapa saudara? Ya, benih yang unggul sekalipun, yang bagus sekalipun, tapi kalau ditanam di tanah yang tidak subur, benih itu pasti mati. Betul? Tapi benih yang tidak terlalu subur, ya, bahkan cuman benih cuman asal jatuh aja. Tapi kalau tanahnya sungguh subur, sungguh terawat, benih itu pasti tumbuh. Betul? Jadi kita hari ini akan selidiki hidup kita. Apakah hidup kita ini tanah yang subur atau enggak? Ya. Gak cuman benih kemarin yang Tuhan kasih. Semua benih yang pernah Tuhan taburkan di hidup kita. Kalau kita sungguh merawat akan tanah hidup kita, pasti benih itu akan bertumbuh. Amin. Nah, hari ini saya akan membahas kita harus ngerti dulu tanah kita ini apa.
Betul? Kita ini kalau orang tahu tanah gunung, cara memperlakukannya lain sama tanah sawah. Ya kan? Tanah sawah lain sama tanah pinggir pantai. Tanah pinggir pantai lain sama tanah mungkin yang di mana ya? Di lembah. Beda ya. Jadi setiap tanah tuh beda-beda. Nah, kita ini tanah apa, Saudara? Ya, jangan sampai ada yang jawab saya tanah sengketa. Nah, itu jangan ya. Kita ini tanah apa, Saudara? Dikatakan Tuhan sudah mendeskripsikan kita itu seperti apa? Kamu adalah bait Allah. Jadi kita ini harus memperlakukan hidup kita itu seperti bait Allah. Kalau kita memperlakukan tanah hidup kita ini seperti bait Allah, dijamin Mazmur 92 ini terjadi. Yaitu apa? Kita akan seperti pohon korma yang tumbuh subur. Kita akan menjadi seperti pohon aras Libanon yang tinggi dan akan tertanam di dalam bait Allah. Kalau kita memperlakukan hidup kita ini seperti bait Allah. Betul? Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana kita hidup sebagai orang percaya dan orang yang Tuhan katakan orang benar. Ya. Saya khotbah ini bukan berarti saya orang benar. Ya, semua kita masih berusaha, tapi kita harus belajar. Ya, nah hari ini di dalam bait Allah itu Joshua beberapa waktu yang lalu pernah sharing dan saya sangat diberkati bahwa dia berkata, pertama yang sangat mencolok tentang yang namanya bait Allah dan di dalam bait Allah itu ada yang namanya mezbah. Ya, hidup kita ini tadi kita nyanyikan, kita adalah bait suci dan kita adalah mezbah doa. Betul Saudara? Yakin gak kita itu bait suci? Tuhan yang ngomong ya. Dan kita itu mezbah. Benar? Nah, ukuran bait Allah dan ukuran mezbah itu tidak pernah diukur oleh ukuran manusia. Kita baca dulu. Pertama kita baca di Yehezkiel 43 ayat 13. Jangan yang keluaran dulu. Kita baca di Yehezkiel 43 ayat 13. Ya. Inilah ukuran-ukuran mezbah itu dalam hasta. Yaitu hasta yang setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa. Ini sudah dibahas oleh Yosua. Dia bilang bait Allah dan semua mezbah-mezbahnya yang di dalam bait Allah itu tidak ada yang pakai ukuran hasta manusia. Tapi di bait Allah ukurannya itu selalu satu hasta ditambah dengan satu telapak tangan. Itu artinya apa? Tuhan mau berkata, semua yang di dalam baitku itu ukurannya harus pakai ukuran Tuhan. Ya. Hasta itu melambangkan ukuran manusia. Tapi setapak tangan itu artinya adalah tangan Tuhan. Hidup kita ya, kalau mau jadi mezbah, kalau mau jadi bait Allah, kita nggak pernah bisa hanya pakai cara pikir manusia. Tapi dalam semua aspek hidup kita, kita harus melibatkan yang namanya tangan Tuhan. Itu baru kita jadi. Ya, saya kemarin sharing juga di cell group Life 3. Ada orang yang ngomong, aduh sekarang harga barang-barang itu sangat naik. Ya. Karena saya itu orangnya teliti. Kalau belanja bulanan saya ingat yang dibeli apa aja. Barangnya juga itu-itu aja. Ya. Tapi waktu tahun lalu saya keluar uang sekian. Tahun ini nih udah naik banget. Sangat naik dia bilang. Tapi gaji kita gak manek-manek. Gitu dia bilang ya. Curhat ya. Tapi gajinya gak naik loh. Saya bilang firman ini untuk kita. Ya. Kenyataannya hasta. Betul? Kenyataannya apa? Hasta itu adalah kenyataan. Ya, apa yang dunia pikirkan, apa yang terjadi di dunia itu adalah lambang dari hasta, satu hasta. Tapi hidup kita ini masalahnya nggak cuma ditentukan sama satu hasta itu. Tapi hidup kita ditentukan sama tambahan apa? Satu telapak tangan Tuhan. Ukuran yang nggak pakai ukuran manusia, tapi ukuran Tuhan. Saya bilang ke dia, kamu gaji gak naik, harga barang-barang tetap naik. Itu kenyataan hidup. Tapi kalau kamu
pakai cara pikir Tuhan. Dan Tuhan engkau biarkan bekerja, Tuhan engkau biarkan berkarya dalam hidupmu. Tuhan engkau biarkan Tuhan buka pintu untuk kamu. Nanti kamu akan ketemu jalannya dan satu tapak tangan Tuhan itu apa dalam hidup kita. Dunia semua membeberkan fakta. Ya. Faktanya adalah apa? Barang-barang naik. Itu memang sudah dinubuatkan dari dulu-dulu. Pak Tony Daud juga sudah bilang, ya kan, bahwa akan terjadi harga barang-barang semua akan naik, resesi akan terjadi di dunia ini, PHK massal besar-besaran yang sudah mulai terjadi. Tapi saya katakan, itu adalah satu hasta, itu adalah fakta, itu adalah manusia, kenyataan. Tapi ingat, kita bait Allah, kita adalah mesbah. Maka kita harus biarkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Apapun keputusan yang kita ambil, apapun keputusan yang kita akan lakukan, kita libatkan Tuhan di dalamnya. Tidak pernah kita hanya bersandar pada pengertian kita sendiri. Gak pernah kita hanya bersandar pada kenyataan. Tapi kita berkata, Tuhan, kenyataannya memang seperti ini. Kenyataannya satu hasta. Tapi aku percaya ada tangan Tuhan yang menambahinya. Dan dikatakan ukuran mesbah adalah hasta yang setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa. Amin. Maka kita, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Kalau kita mau semua benih itu bertumbuh, kalau kita mau kita menjadi pohon aras Libanon, pohon aras itu tidak tergoyahkan. Mau ada hujan, badai, angin, dia akan kuat. Tuhan berkata, survive, amin. Kita akan seperti korma. Kering sekalipun, kita akan tetap berbuah, itulah korma. Pohon aras, ada badai seperti apa, dia tetap tegak berdiri, survive. Kenapa? Karena dia ditanam di bait Allah. Amin. Jadikan hidup kita bait Allah. Cara pikirmu harus pakai cara pikir ilahi. Dan membiarkan Tuhan berkarya. Saudara, seringkali kita sebagai orang Kristen itu kalau kita kurang mengenal Tuhan atau kurang mengenal hatinya, itu seringkali kita pakai kebenaran sendiri. Ya. Kenapa? Saudara kemarin diceritain kan sama Ibu Nani di khotbah yang sebelumnya tentang survive. Bagaimana Tuhan tidak membolehkan Ishak pergi ke Mesir, Ishak disuruh pergi ke Gerar. Betul? Tapi Yusuf tidak ada di Mesir, di rumah bapaknya enak-enak. Dicomot Tuhan, dikirimnya kemana? Mesir. Aneh nggak? Kalau kamu mikir pakai cara manusia, kebenaranmu sendiri, berarti Mesir tuh jelek. Betul? Mesir tuh gak baik karena apa? Loh Ishak gak boleh ke Mesir. Tapi Tuhan berkata apa? Ke Yusuf. Yusuf gak mau ke Mesir loh. Malah dicomot sama Tuhan dari rumah papahnya yang enak itu. Dikirim ke Mesir jadi budak. Terus waktu pas Mesir mengalami masa kejayaan di tangan Yusuf. Bedol desa saudara. Yusuf dan keluarganya semua disuruh ke Mesir. Kalau kita pakai cara pikir manusia, seringkali Tuhan mau berkarya, kitanya udah, enggak mungkin ini cara Tuhan. Ya, enggak mungkin. Nah itu seringnya orang Kristen itu kesandungnya sama kebenaran diri sendiri. Makanya Tuhan berkata, kamu harus memakai kebenaran Tuhan. Ya. Buat Tuhan, Ishak tidak boleh ke Mesir. Tapi bagi Tuhan, Yusuf harus ke Mesir. Ayo, beda kan? Barangnya sama-sama Mesir. Yang satu boleh, yang satu enggak. Itulah namanya kebenaran Tuhan. Makanya kita ini yang harus kita lakukan adalah berakar sungguh-sungguh dan mengenali Tuhanmu. Bukan mengenal Tuhan dari kata orang lagi. Tapi engkau tahu persis kehendak Tuhan dalam hidupmu. Itu yang penting untuk kita survive. Ya, supaya kita tahu pimpinan Tuhan, kita tahu penyertaan Tuhan, kita tahu satu tapak tangan Tuhan ini apa di dalam hidup setiap kita. Dengan seperti itu saya yakin semua benih survive, semua benih kekayaan, semua benih hikmat, semua benih karakter, semua benih buah roh, semua benih apapun yang Tuhan pernah janjikan dalam hidup kita pasti bertumbuh.
Kalau kita selalu menyertakan tangan Tuhan, cara pikir Tuhan, kedaulatan Tuhan, menyertakan akan semua rencana Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Itu yang pertama tentang mesbah. Yang kedua, aturan tentang mesbah adalah, yang pertama juga, Keluaran, kita baca dulu Keluaran 20 ayat 25. Tetapi jika engkau membuat bagiku mesbah dari batu, maka janganlah engkau mendirikannya dari batu pahat, sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Ini juga keunikan tentang mesbah. Mesbah itu nggak boleh dibikin dari batu pahat. Karena kalau batu pahat itu terlalu banyak campur tangan manusia. Ya, dipotong, diukir, Tuhan nggak mau. Batu yang dibuat mesbah itu harus batu alam, gelondongan, disusun-susun. Karena Tuhan berkata, mau ngomong apa Tuhan? Kamu tidak boleh pakai caramu sendiri. Kamu nggak boleh pakai akal-akalanmu sendiri. Kamu harus pakai cara Tuhan. Ya, itu sama aja dengan hasta itu. Ya, jadi luar biasa Tuhan itu membukakan tentang yang namanya mesbah. Ya, ukurannya dari Tuhan, bahannya dari Tuhan. Ya, tidak boleh kamu menambah-nambahi. Biar bagus, biar keren, biar apa. Nah, seringkali dalam hidup kita itu Tuhan itu pengen ngasih tahu kita ini nak. Tapi kita sebagai manusia pengennya apa? Aduh kayaknya kurang bagus Tuhan kalau begini. Ngide sendiri. Bagusan begini malah kepentok. Kerennya sih gini Tuhan, pakai kebenaran sendiri lagi kepentok. Ya. Tuhan berkata, duduk diam, tanya Tuhan nomor satu. Apa yang kau harus lakukan, apa yang kau harus kerjakan, apa yang kau harus putuskan. Nah itu artinya kita menjadikan hidup kita ini mesbah yang tidak berukir. Kalau berukir berarti kamu masih jadi istana. Ya, istana itu ukir-ukiran, hiasan isinya. Tapi kalau kita mau jadi bait Allah, mau jadi mesbah doa, maka hidup kita terdiri dari batu-batu saja. Yaitu apa? Hanya dari pekerjaan dan karya Tuhan. Oke, yang kedua, aturan tentang mesbah, tidak boleh ada tugu atau pohon di dekatnya. Ya, kita baca di Ulangan 16 ayat 21 sampai 22. Janganlah engkau menanam sesuatu pohon sebagai tiang berhala di samping mesbah Tuhan Allahmu, mesbah yang akan kau buat bagimu. Nah, Tuhan juga ada aturan kedua tentang mesbah. Orang Israel itu punya suatu tendensi atau suatu kebiasaan lebih senang barang yang disembahnya itu kelihatan, saudara. Ya, jadi itu terbukti waktu pas 40 hari Musa naik ke gunung, mereka tidak melihat Musa dan mereka tidak melihat Tuhan. Ya, jadi mereka ngerasa ditinggalkan. Dan mereka tidak bisa doa sama Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi makanya mereka bilang ke Harun, Harun bikinin lembu emas. Supaya kita bisa berdoa. Nah orang Israel itu senengnya, ya mungkin banyak orang juga senengnya itu ngelihat sesuatu yang bisa dilihat lalu disembah. Tuhan berkata, akulah Allah Yahweh. Ya, kamu gak boleh nyembah patung. Maka di sebelah mesbah juga jangan ada pohon. Jangan ada tugu, karena nanti orang tuh jadi salah fokus. Bukannya doa ke Tuhan, malah doanya di depan tugu, doanya nanti di pohon gitu. Nah, Tuhan berkata, itu tidak boleh karena aku tidak mau ada Allah lain selain aku. Nah, di hidup kita, di mesbah hidup kita, hari ini kita selidiki apakah ada Allah lain di samping mesbah doa kita. Ya, setiap orang saya yakin pohon dan tugunya beda-beda saudara. Ya, ada yang berhalanya tuh uang. Kalau mau ngasih ke rumah Tuhan berat banget. Alah Bu Nani udah kaya. Gracia wis kaya, gak usah ngasih. Itu kalau kita berat melakukan sesuatu itu artinya itu masih jadi berhala kita. Ya. Ada yang berkata, ayo berikan kepada orang miskin. Berikan kepada orang yang berkekurangan. Terus
kita hatinya mungkin berkata, halah ya gue juga masih kurang. Nah gitu. Biasanya orang-orang yang susah memberi sesuatu itu artinya itu berhalanya dia. Ya. Ada juga yang berhalanya waktu. Ya. Disuruh pelayanan, aduh beli bisa lah. Itu tokonya buka terus. Ya. Kalau nggak ada saya, pegawai saya itu santai-santai. Ya. Kalau nggak ada saya, pegawai saya tuh nggak ada yang ngejar pembeli. Saya semua yang ngejar pembeli. Gak bisa ditinggal lama-lama tokonya. Berarti kalau engkau disuruh Tuhan melakukan suatu pekerjaan, pelayanan, tapi engkau mengutamakan tokomu berarti berhalanya masih apa? Tokomu. Gitu. Jadi intinya dalam hidup kita ini, kalau ada satu hal yang kita susah untuk lepaskan, itu artinya itu berhala kita. Setiap orang berhalanya beda-beda. Nah hari ini semuanya koreksi diri. Tuhan, mesbah doaku ini berhalanya yang di sebelahnya apa? Hari ini juga kita beresin, robohkan semua tiang berhala, robohkan semua pohon. Tidak boleh kita menyembah itu. Yang kita harus sembah hanya Allah Yahweh. Amin. Itu yang aturan yang kedua tentang mesbah. Aturan yang ketiga, kita baca dalam Keluaran 20 ayat 26. Juga jangan engkau naik tangga ke atas mesbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Mesbah itu kan tinggi saudara. Ya. Imam-imam itu biasanya kalau narok daging, narok apa, sebenarnya pengennya apa? Naik tangga terus langsung disusunin gitu loh di atas mesbah. Ini kan lebih praktis kan. Tapi ternyata ada aturan ini. Di mesbah kamu gak boleh taruh tangga untuk kamu naik terus kamu praktis nyebarin gitu, gak boleh. Ya, kamu namanya itu tidak menghargai. Waktu saya baca ayat ini saya langsung nangkep. Oh Tuhan, ada arti profetisnya. Artinya apa? Kalau kita beribadah kepada Tuhan, mengikut Tuhan, kita gak boleh seenak dewek atau semaunya sendiri. Kita harus taruh rasa hormat kita kepada Tuhan sangat tinggi. Ya, saudara, saya tuh ngerasa akhir-akhir ini gereja Tuhan itu digiring ya. Saya nggak nyebut satu gereja loh ya. Saya nggak nyebut nama gereja. Tapi saya merasa ini suatu fenomena. Bahwa ibadah kepada Tuhan itu dibikin sepraktis mungkin. Betul? Ada orang Kristen yang selalu ngerasa saya kok seneng ya ke gereja A gitu atau ke gereja B. Kenapa? Praktis. Kalau pujian sudah pasti 2-3 lagu saja. Kalau habis itu khotbah pendetanya hanya 20 menit. Habis itu bisa pulang mangan sama keluarga. Wah enak pisan, sejam beres. Tapi orang jadi menyukai itu. Menyukai kepraktisan. Enggak lagi datang ibadah karena aku mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Saya nggak ngomong gereja yang seperti itu berarti Tuhan nggak suka. Tapi berdasarkan ayat ini, saya merasa fenomenanya adalah seringkali ibadah dibikin praktis, ibadah dibikin yang gampang aja lah. Tidak lagi nanya Tuhan. Tuhan, hari ini engkau mau lagu apa? Tuhan, engkau hari ini pengen aku khotbah apa? Tuhan, engkau pengen penyembahannya seperti apa? Tidak ada unsur kita bertanya kepada Tuhan apa yang dia rindukan. Semua sudah diatur, sudah kalau orang tuh kayak ada IO-nya. Dan kalau ada yang melebihi limit sedikit, udah ada di belakang. Selesai. Belum tentu waktu itu Roh Kudus mau selesai. Belum tentu waktu itu Tuhan berkata mau selesai. Tapi sudah dibatasi. Saya rasa itu adalah poin ketiga ini sudah dilupakan. Bahwa orang mulai memasang tangga di sebelah mesbah. Penyembahan bukan lagi tentang hati Tuhan. Tapi penyembahan tentang yang praktis aja. Yang enak aja. Pendeta juga seringkali Pak Ridwan ngomong khotbahnya itu yang enak di telinga aja. Itu artinya apa? Pendeta itu sedang naik tangga di atas mesbah.
Karena dia berkata, Tuhan kalau nanti aku kasih khotbah yang keras sedikit, yang menegur sedikit, yang nyinggung, nanti jemaatku kabur Tuhan. Udah dikasih khotbahnya yang enak di telinga, yang tidak bersifat teguran. Maka itu pendeta-pendeta itu sedang naik tangga di atas mezbah. Dia tidak menyuarakan apa yang Tuhan mau, tapi mereka menyuarakan apa yang enak didengar telinga. Saudara, kalau Tuhan ungkapkan akhir zaman ini, itu semua sedang terjadi. Dan gereja Tuhan sedang digiring memang sama si jahat untuk masuk ke jebakan itu. Tuhan ngomongkan akhir zaman nanti ada banyak hamba-hamba Tuhan yang seakan-akan menyuarakan firman, tapi mereka hanya menyuarakan yang enak didengar manusia. Itu bukan saya ngomong, itu firman. Maka mulai akhir zaman ini orang tidak lagi menaruh hormat kepada Tuhan. Itu firman. Itu bukan saya yang ngomong. Tapi itu adalah fakta. Itu adalah cara iblis menggiring gereja Tuhan. Untuk gak lagi mengenali hatinya. Untuk gak lagi bertanya sama Tuhan. Apa yang kau mau Tuhan? Saya kemarin juga bilang ke WL. Kita mengaransemen musik. Ya. Karena apa? Kalau nggak di aransemen, nanti yang satu mainnya ke E, yang satu mainnya ke B, kacau. Kalau kacau saudara bisa nyanyi enak nggak? Ya nggak bisa juga. Musik tetap harus di aransemen. Tapi saya bilang ke WL, kamu kalau nyembah atau kalau kamu menaikkan pujian, kamu jangan terpatok sama aransemen. Kita aransemen itu untuk tahu larinya musiknya, nadanya kemana. Tapi kalau untuk pengulangan, kalau kamu ngerasa masih harus nyembah, masih harus nyembah, masih harus bahasa roh, masih harus nyembah, kamu lakukan semau kamu. Saya tidak akan membatasi, nyembahnya 2 putaran aja ya. Gitu. Wong Tuhannya lagi seneng-seneng mau disembah, tiba-tiba ganti lagu lagi. Tuhannya lagi seneng-seneng ganti lagu lagi. Karena aransemennya seperti itu. Saya rasa Tuhan itu punya selera, Tuhan itu punya perasaan. Kita nggak bisa nyembah cuman pakai oke 2 putaran selesai, 3 putaran selesai. Kita mengaransemen seperti Daud. Daud itu mengaransemen semua. Tapi saudara tahu Daud kalau ibadah berapa lama? Bisa berjam-jam. Karena mereka berkata biar roh Tuhan yang turun untuk bekerja di antara kita. Kita nggak boleh kehilangan itu. Saya katakan. Gracia tidak boleh kehilangan itu. Kita tidak boleh memahat batu pada mezbah. Kita harus biarkan tangan Tuhan dan rencana Tuhan yang turun. Kita tidak memakai satu hasta, tapi kita menambahkan tangan Tuhan. Kita tidak boleh menganggap remeh akan ibadah. Yang penting jam segini kelar. No. Ibadah kita adalah saat kita memberi waktu untuk Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Dan hari ini saya mau katakan, Tuhan biar gerejamu di tempat ini dan gerejamu di tempat-tempat lain, mereka kembali kepada mezbah yang benar. Supaya jangan ada orang yang berpikir beribadah adalah suatu kepraktisan. Ibadah adalah suatu hal yang gampang, remeh, tapi engkau tidak dilibatkan di dalamnya. Kami berdoa supaya gereja-gereja Tuhan kembali menaikkan mezbah yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Saya sebagai anaknya Ibu Nani, saya juga mau saudara kita semua mengikuti apa yang beliau ajarkan. Dia pernah bersaksi bahwa setiap hari Selasa, waktu itu dia masih jadi notaris, persekutuannya hari Rabu. Saat ada klien yang datang dan berkata, Bu, saya mau transaksi hari ini, saya mau bereskan akan surat ini hari ini. Ibu Nani selalu berkata, Pak ini sudah jam 4, saya harus pulang kalau hari Rabu. Karena saya ada ibadah. Dan orang ini akan berkata, mengancam, loh Bu saya nggak bisa. Karena ini transaksi besar, orangnya dari luar kota sudah datang hari ini.
Dan waktu zaman dulu tidak ada handphone saudara. Jadi orang gak bisa janjian lewat WA dan sebagainya. Jadi orangnya sudah datang dan harus dilakukan. Sebentar saja kok Bu. Tapi Bu Nani dengan tegas menjawab apa? Hari ini adalah hari ibadah saya. Notaris di Cirebon banyak. Silahkan pergi ke notaris lain. Itu artinya beliau sedang membawa korban persembahan kepada Tuhan. Tidak naik tangga. Tapi dia mempersembahkannya dengan susah payah. Dan Tuhan bau itu sebagai suatu keharuman. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan zaman sekarang. Seberapa banyak dari kita yang berkata gampang streaming. Gampang streaming. Telat. Wah kalau telat datang malah gak enak. Nanti kalau telat icik. WL lihat. Bu Nani lihat. Oh telat. Udah streaming aja. Zaman sekarang orang berkata enakan streaming. Kalau memang kita streaming karena kita di luar kota. Kalau memang kita streaming karena memang jauh. Gak apa-apa. Tapi kalau kita ada di Cirebon. Ya, terus kita berkata menggampangkan. Enakan streaming di rumah bisa pakai celana pendek. Bisa sambil makan minum depan TV. Itu artinya kita sedang entengin. Kita gak lagi taruh respect. Tentang yang namanya ibadah. Sekali lagi saya berkata seperti ini bukan saya udah benar. Tapi hari ini kita koreksi. Bagaimana hidup kita. Apakah kita masih menaruh rasa respect yang sebenar-benarnya buat Tuhan. Atau segala ibadah kita yang penting praktis aja. Kita gak pernah mau bayar harga untuk sebuah ibadah. Kita gak pernah mau bayar harga untuk menaikkan penyembahan kita. Kita gak mau membayar harga untuk melakukan semuanya yang terbaik buat Tuhan. Tuhan disuruh disajikan makanan instan terus. Tuhan dikasih mie instan terus sama kita. Kita gak pernah fine dine dan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saudara ibaratnya kalau semua maunya yang praktis. Itu tiap kali Tuhan datang ke gereja kita itu kayak mangan mie instan saudara. Tuhan udah tahu, oh ya habis ini nanti pasti ini, habis ini pasti ini, habis ini pasti ini. Itu kayak ngasih mie instan, udah tahu rasanya kayak apa. Tuhan udah dalam tanda kutip mungkin kurang berselera. Alah ya pasti mengkenen maning. Rasa Indomie gitu-gitu terus kan saudara dari dulu sekarang dan selamanya. Itulah kalau kita ibadah tanpa tanya Tuhan apa yang Tuhan mau. Tapi kalau kita tanya Tuhan, Tuhan kau mau apa? Aku mau aransemen kayak apa? Aku mau bikin apa di dalam ibadah ini? Penari juga narinya gak gitu-gitu aja. Bikin suatu gerakan yang baru. Itu seakan-akan Tuhan kayak makan fine dine. Surprise. Apa ya hari ini yang anak-anakku dan gerejaku mau kasih? Seperti apa ya hari ini kebaktiannya? Seperti apa ya mereka menyerukan namaku? Seperti apa ya soundman dan semua multi mengaransemen apa yang di panggung. Semuanya bukan gampangin, bukan pakai template saudara. Kalau semua yang berbau template itu udah ketahuan, udah ketebak. Iblis saja udah hafal. Oh nanti pasti ibadahnya gini. Iblis saja hafal gitu ya. Ibadahnya seperti apa? Kita tidak sedang menyajikan makanan cepat saji ke Tuhan. Kita sedang membakar mezbah, bakaran mezbah pengucapan syukur. Rubah cara hidup kita. Rubah cara pikir kita. Rubah sikap kita kepada Tuhan. Hari ini khotbahnya keras. Saya tertegur, saya juga tertegur. Tapi Tuhan berkata, kalau kita mau survive jadi pohon korma yang tahan dalam kekeringan. Kita mau jadi pohon aras Libanon yang tahan terhadap semua apa yang terjadi goncangan dalam dunia ini. Kita harus pastikan kita hidup di tanah bait Allah. Kita harus tertanam di bait Allah.
Kita harus miliki sikap yang benar terhadap Tuhan. Jadikan tubuh ini bait suci dan mezbah doa. Supaya kita diluputkan, supaya kita didapati berkenan sampai akhir. Amin saudara. Selamat menjadi bait Allahnya Tuhan. Amin. Saya harap kita ini sebagai anak-anak Tuhan merenungkan akan segala sesuatu yang kita dapatkan. Setiap kali kita renungkan seperti unta, kalau dia mau masuk dalam suatu perjalanan yang cukup jauh dan perjalanannya itu bukan perjalanan yang enak karena dia harus berjalan dalam padang gurun, ya dikatakan. Apa yang dia lakukan? Dia itu minum sebanyak-banyaknya kalau unta itu, ya. Dia makan sekenyang-kenyangnya. Nah, setelah itu di dalam perjalanan yang dia lakukan, nanti kalau dia itu sudah mulai istirahat, dia itu mengeluarkan lagi dan dikunyah lagi, dikunyah lagi dan dikunyah lagi. Dinikmati akan apa yang dia simpan di dalam hidupnya. Dalam kantong yang sebetulnya belum sampai kantong itu masuk dalam perutnya. Itu ada satu kantong lagi. Di situ kayak persediaan, ya. Setelah itu dia kunyah lagi, kunyah lagi, kunyah lagi. Nah, baru ditelan dan itu masuk ke dalam perutnya. Tapi masih ada persediaan. Nah, saya berdoa supaya saudara-saudara ini bertumbuh di dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita harus dapat tetap bertahan. Kenapa unta ini bisa bertahan? Disebabkan karena dia punya persediaan. Saya berdoa kita sebagai anak-anak Tuhan, terutama yang setiap hari kita mendapatkan makanan rohani, ayo belajar seperti unta itu. Simpan, dikunyah lagi, dinikmati, ya, memahami dan melakukan. Saudara dan saya dalam masa-masa kekeringan, masa-masa apapun yang kita hadapi, kita tetap bisa bertahan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk pujian dan penyembahan yang memberi kekuatan buat hidup kami, bahwa dalam titik yang terendah sekalipun Engkau tetap memegang kami. Terima kasih Tuhan. Buat kami cara berpikir kami berubah, yang selalu mengatakan bahwa Engkaulah yang terutama, Engkaulah yang terbaik, Engkaulah yang segala-galanya memprotek hidup kami. Dan apa yang Kau rencanakan atas hidup kami, itulah yang terbaik. Apapun yang kami hadapi, kami tahu Engkau tetap pegang kami. Terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk semua dan semuanya. Engkau setiap pagi menyediakan makanan yang luar biasa buat kami menikmatinya Tuhan. Boleh menerima akan segala sesuatu dan kami boleh menjadi mezbah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Buat kami boleh ditanam di dalam bait-Mu, supaya kami menjadi pohon korma dan pohon aras yang Engkau katakan tadi. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kami mengunyah terus menerus dan tidak hanya mendengar dan lupa. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Roh Kudus, Engkau mulai bekerja dalam hidup kami untuk kami boleh mengerti dan menikmati akan apa yang sudah Kau janjikan. Bapa yang di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap akan berdoa Tuhan untuk lawatan. Buat lawatan-Mu seperti yang Engkau perintahkan pada akhir tahun ini Tuhan. Bahwa kami harus ke bangsa-bangsa, kami harus pergi ke pulau-pulau. Tuhan, sebelum kami menginjakkan kaki kami ke bangsa-bangsa, ke Uganda maupun ke pulau-pulau, kami minta Engkau kirimkan malaikat-Mu untuk membajak setiap jiwa-jiwa.
Sehingga pada saat kami menginjakkan kaki kami, semua sudah Engkau siapkan Tuhan. Karena kami sudah mendoakan. Kami bukan hanya mau berdoa untuk apa yang Engkau tanamkan untuk JKI Anugerah ini, untuk kami semua yang ada di tempat ini. Tapi kami mau berdoa untuk gereja-gereja dimanapun juga, untuk Bahtera Tuhan yang terdiri dari beberapa kota yang saat ini sedang melakukan dan menggenapkan dan menjalani apa yang Engkau inginkan. Kami minta Engkau turun tangan dalam segala perkara ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami tetap akan berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur untuk persekutuan gereja-gereja yang setiap kali berdoa buat kota, berdoa buat bangsa. Tuhan, Kau dengar akan doa-doa kami. Kami juga tetap hari ini berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan saat ini buat Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden kami dan semua stafnya, kabinet Tuhan, maupun semua para menteri ya Tuhan, para pemimpin-pemimpin daerah dari RT RW sampai ke pusat. Kami juga berdoa untuk orang-orang PNS yang sedang bekerja di pemerintahan departemen-departemen. Tuhan, kami doakan, kami saat ini juga doakan Tuhan untuk sistem perpajakan, sistem online yang belum bisa dapat dilakukan dengan benar. Tuhan, tolong Tuhan supaya negara kami menjadi negara yang baik. Engkau yang akan mengendalikan segala sesuatu, Engkau yang mengatur, Engkau yang memberi kepandaian, hikmat kepada mereka semuanya. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini untuk kesehatan, kekuatan buat Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden, buat mereka sehati, sejiwa, sepikir, buat mereka sedarap dan selangkah di dalam menjalankan akan tugas yang mereka emban Tuhan, supaya semua yang dilakukan adalah seperti yang Engkau mau. Terima kasih untuk semua. Saat ini juga kami berdoa untuk bencana alam Tuhan. Engkau sudah mengatakan bahwa bencana alam akan terjadi. Kami sering kali mendengar saat ini di medsos Tuhan, di mana-mana terjadi banjir, di mana-mana terjadi longsor, di mana-mana terjadi gempa bumi, di mana-mana terjadi gunung meletus. Tuhan, kami minta anugerah-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang akan membuat secara minimal ya Tuhan. Kalau kami mendengar banyak sekali kejadian banjir yang di daerah Bekasi dan daerah-daerah lain, Tuhan, banyak anak-anak-Mu yang rumahnya sampai hampir tenggelam. Tuhan, kami berdoa Engkau yang akan menolong, memberikan jalan keluar buat mereka ya Tuhan. Kami sungguh menyerahkan akan semua dan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tolong Tuhan, biarlah bencana ini dapat dibuat minimal Tuhan. Kami berdoa pada saat ini juga pada saat ini ya Tuhan. Kami tetap mau menyerahkan akan semua rencana-Mu yang luar biasa atas tempat ini. Kami berdoa Tuhan, kirimkan anak-anak-Mu yang belum mengenal Engkau untuk ikut ambil bagian untuk dibaptis Tuhan. Kami terus berdoa, terutama buat anak-anak muda Tuhan, atau orang-orang tua yang belum mengenal Engkau, buat mereka memperbarui kehidupannya untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan akan semua rencana ini ke dalam tangan-Mu. Bapak, terima kasih, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Kami mau menyerahkan ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau Bapa yang sungguh amat sangat baik. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dan saat ini kami minta kekuatan baru. Tuhan, beri kekuatan baru, beri kesehatan baru, beri daya tahan tubuh untuk kami dapat menjalankan kehidupan kami sampai garis akhir. Terima kasih untuk kasih setiamu.
segala pujian hormat bagimu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk minyak keajaiban ini Tuhan. Minyak yang ada pada tangan kami adalah minyak keajaiban, minyak kemustahilan. Dan biarlah seluruh kemustahilan, keajaibanmu, supranatural ini menguasai akan seluruh hidup kami. Menguasai semua panca indera kami Tuhan. Baik mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami maupun hati kami. Engkau tahu Tuhan masih banyak perkara yang tidak baik dalam hidup kami. Engkau sendiri yang akan menghancurkannya. Ketegar tegukan kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Engkau berkati tangan kami dalam kami melakukan semua pekerjaan kami hari ini. Engkau memberkati kaki kami supaya perjalanan kami hari ini adalah perjalanan yang pas di hati-Mu. Pimpin hidup kami Tuhan, supaya hidup kami selaras dengan kehidupan yang Engkau tentukan. Berkat yang Engkau berikan buat kami, biar kami terima dengan utuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang menjadi hak kami, semua sumur-sumur yang menjadi hak kami sebagai ahli waris, dan yang ditutup oleh kuasa kegelapan, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dalam nama Tuhan Yesus kami rebut kembali. Terima kasih untuk semua. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.